kita akan melanjutkan bahasan kita, teman-teman sekalian, ya. Bahasan ayat ke-27 surah Al-Fajr. Seperti biasa kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid, teman-teman sekalian. Tadi malam kita baru bahas sampai ke huruf nun bertasydid. Jadi bunyi ayatnya ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Kita baru bahas sampai ya ayatuhan. Nah, kita baru bahas sampai situ. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, ya. Sekarang kita akan mulai bahas ke huruf berikutnya. Nah, ini namanya adalah huruf fa. Nama aslinya adalah huruf fa. Huruf fa ini ketika kita lafalkan, teman-teman sekalian, ya, memang nama aslinya sudah memakai vokal A. Jadi nama aslinya memang ketika dia tidak berharokat pun namanya adalah huruf fa, gitu ya. Nah, huruf fa ini kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita lafalkan itu dia berubah menjadi huruf P. Nah, jika ini terjadi tentu ini adalah suatu kesalahan karena huruf fa dan huruf pa itu berbeda. Iya. Nah, lantas bagaimana agar huruf fa kita, ya, huruf fa kita tidak tertukar dengan huruf P, teman-teman sekalian? Ya. Pertama tentu harus kita ketahui bagaimana cara kita seharusnya melafalkan huruf fa. Baik, sekarang kita akan coba lihat, ya, bagaimana seharusnya kita melafalkan huruf fa. Nah, jadi gini, teman-teman sekalian, setiap huruf hijaiyah itu ternyata tidak dilafalkan asal. Contohnya huruf fa, kenapa dia menjadi huruf P? Karena bisa jadi teman-teman tidak menyempurnakan pelafalan ini. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Ya, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi kalau saya misalnya bilang makhraj huruf fa, itu berarti artinya adalah tempat keluar dari huruf fa, di mana letaknya, gitu ya. Nah, letak dari huruf fa ketika dilafalkan itu istilahnya namanya dilafalkan dari yang namanya batonu syafah. Ya, batonu syafah. Batonu syafah itu apa? Badan atau perut bibir bawah. Diapain, Bang? Itu si perut bibir bawahnya apa itu namanya ya? Wa min batni syafah falfa ma'atrofi tsanayal musyrifah. Jadi dari ujung gigi sari atas kita, ya, disentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah. Misalnya teman-teman nggak ngeh maksudnya perut bibir bawah tuh bagian mana, ya. Oke, seperti ini ilustrasi gambarnya. Teman-teman bisa perhatikan, ya, huruf fa itu dilafalkan dari ujung gigi sari atas kita disentuhkan dengan bibir bawah. Ya, bibir bawahnya bukan bagian yang luar tapi bibir bawah bagian yang dalam yang basahnya nih, yang warna ungu. Nah, di sini titik persentuhannya huruf fa itu. Titik persentuhannya dari ujung gigi sari atas kita yang kita sentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Ya, fa fi fu baf. Kalau teman-teman tepat melafalkan fa seperti ini, huruf fa nanti dia punya salah satu sifat yang disebut dengan hams. Hams itu artinya adalah mengalirkan, menghembuskan angin, nafas atau udara dari mulut. Nah, jadi kita coba praktekkan ya. Ini ilustrasi gambarnya seperti ini, huruf fa dilafalkan. Oke, nah pelafalannya begini. Perhatikan huruf fa ya. Perhatikan. Nah, begitu huruf fa. Jadi yang kita sentuhkan itu ujung gigi sari atas kita, teman-teman sekalian. Ya, yang ini ke bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Nah, yang ini. Oke, coba ya. Perhatikan. Pasti kalau dia tepat dilafalkan, dia akan mengalir nafasnya. Fa, fi, fu, af, fa, fi, fu, af. Nah, pasti dia akan mengalirkan nafas, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Nah, pertanyaannya, kenapa huruf fa seringkali tertukar menjadi huruf P? Kalau huruf P itu nggak keluar nafas loh. Papipu. Kenapa? Karena kalau huruf fa yang disentuhkannya itu bagian ini. Bagian, perhatikan, bagian bibir atas ini, ya, saya izin zoom nih. Bagian bibir atas itu dan bibir bawahnya. Nah, kalau yang nempel tepat bagian bibir atas dan bibir bawah, maka ini sudah bukan pelafalan huruf fa yang seharusnya. Maka yang bunyi yang keluar pasti akan berbeda. Nih, kalau huruf dilafalkannya bibir atas bibir bawah, jadinya huruf P dia. Pa, pi, dia tidak akan mengalirkan nafas, dia tidak akan mengeluarkan atau menghembuskan angin. Pa, nggak bisa.
karena dia mempet nempelinya bibir atas dan bibir bawah. Pa, pi, pu. Sedangkan seharusnya fa, fi, fu. Ya, jadi jangan sampai tertukar ya teman-teman sahabat sekalian ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Ya, jadi jangan sampai tertukar nih. Cukup sentuhkan ujung gigi jari atas ke bibir bawah bagian dalam, bukan bibir dengan bibir, bukan bibir atas dengan bibir bawah. Oke, sip. Sekarang kita coba praktekkan dalam ayat. Ya, nah ternyata huruf fa-nya di sini dia bukan berharokat fathah dhamma kasroh, tapi dia dalam kondisi sukun. Nah, sukun itu tanda petik di atas huruf. Maka kalau ada fa, ada huruf yang dalam kondisi sukun, dia dibaca kalau kita sering disebut dengan tanda mati. Dia tidak hidup, dia tidak bervokalkan a i u. Jadi tapi dia dilafalkan dengan konsonannya. Jadi huruf fa di sini nggak dibaca fa, ya, tapi dia dibaca f. Berarti ketika dibaca ada na ditambah f, jadinya nafsu. Jadi dia bunyinya dan suaranya dan nafasnya dialirkan ketika fa dalam kondisi sukun. Nafsu, jangan sampai terhenti ya. Nafsu. Nah, terus nyambung ke huruf sinnya. Nafsu, jangan sampai nafsu. Nah, jangan sampai terhenti nafasnya ya. Jadi huruf fa itu punya sifat yang namanya hams dan rokhwah. Artinya mengalir nafasnya, mengalir suaranya, tidak terhenti sedikit pun. Maka tadi ilustrasinya adalah dilafalkan terus mengalir nafas dan suaranya. Nafsu, lagi nafsu, jangan sampai gini. Nafsu. Nah, jangan sampai terhenti. Ataupun jangan sampai memantul. Nafsu. Enggak, tapi nafsu. Nafsu ya. Oke, itu beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf fa. Ya, terkhusus tadi ketika fa dalam kondisi sukun. Oke, sip. Ini insyaallah bahasannya masih mudah huruf-hurufnya ya. Sip, insyaallah nggak sulit. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Sekarang kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Teman-teman, huruf ini namanya huruf sin. Saya izin tulis ya. Namanya adalah huruf sin. Huruf sin itu dilafalkan seperti apa? Sin itu dilafalkan seperti selayaknya kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Itulah huruf sin. Senatural itu. Kalau teman-teman sudah bisa bilang sisir, sapi, susu gitu ya. Ya udah, itu adalah huruf sin, teman-teman. Waduh, sebentar ya. Itu adalah huruf sin. Aduh, dulu jatuh sebentar. Itu adalah huruf sin. Ya. Oke. Sebentar. Oke. Sip, kita lanjutkan. Dia adalah huruf sin. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang es krim, sisir, sapu, ya itu adalah sin. Sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, ya ayyatuhan naf. Nah, sinnya di sini yang harus kita lihat. Salah satu sifat dari huruf sin yang spesial apa? Sin itu punya sifat huruf yang spesial. Nama sifatnya adalah sofir. Sofir itu apa? Sofir itu dia berdesir atau berdesis. Nah, bunyi desis itu yang bagaimana? Yang begini. Nah, itu bunyi desis tuh. Nama sifatnya sofir. Wasofiru mustakin. Nah, itu huruf sin. Yang punya sifat sofir ada 3. Ada huruf sin, ada huruf sod, ada huruf zai. Ya. Oke, sip. Lanjut. Nah, itulah huruf sin. Insyaallah nggak terlalu sulit ya. Persis banget lah pokoknya kayak kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Selanjutnya, dia harokatnya yang ingin kita lihat. Harokatnya barisnya baris depan atau simpul angka 9. Nah, huruf hijaiyah apapun, jika teman-teman lihat harokatnya seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Saya izin tulis ya. Namanya adalah harokat dhammah. Maka huruf hijaiyah apapun yang di atasnya berharokat dhammah seperti ini, maka dia dibaca basicnya dengan vokal U. Tentu di sini maka huruf sinnya tidak lagi kita baca menjadi su. Tidak lagi kita baca menjadi sin, tapi dibaca harus menjadi vokal U menjadi su. Karena mengikuti harokat di atasnya. Su.
nafsu gitu. Oke. Nah, biar vokal U-nya sempurna, setiap kita melafalkan huruf apapun yang dia berharokat dhamma, maka jangan lupa sering kita analogikan menjadi MM. MM itu apa? MM itu artinya adalah maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya. Berarti ketika kita melafalkan sin berharokat dhamma, ketika vokal U-nya dilafalkan, pastikan dia maju mulutnya. Ya. Ya, perhatikan setiap vokal U yang saya lafalkan, dia harus muncul mulutnya. Perhatikan. Ya ayyatuhan nafsu, pastikan maju. Perhatikan napas sampingnya. Ya ayyatuhan nafsu, pastikan maju mulutnya. Ya. Karena sempurnanya harokat dhamma itu hanya dengan memuncungkan mulut, memonyongkan mulut, memanyunkan mulut, memajukan mulut. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Huruf berharokat dhamma tidak akan pernah sempurna kecuali bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan betul-betul memuncungkan, memonyongkan, memanyunkan mulut kita ke arah depan dengan tepat. Waalaikumsalam buat teman-teman yang baru bergabung. Ya, gitu ya. Sip, jelas. Lanjut teman-teman sekalian ya. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutma. Nah, ya. Sip, lanjut. Ini sudah kita pelajari. Selanjutnya. Nah, dari huruf su tadi ya sudah kita lafalkan, langsung masuk ke huruf lamnya. Oke, langsung masuk ke huruf lamnya, nafsul. Kenapa kok langsung masuk ke huruf lamnya, Bang? Karena di sini ada kondisi yang sering kita sebut dengan alif lam komariah, teman-teman. Nah, ya, saya tulis ya, biar kita sambil nulis nih. Teman-teman yang sambil nulis boleh mangga, silahkan, ya. Nah, ini namanya adalah alif lam komariah. Bang, alif lam komariah itu seperti apa? Alif lam komariah itu adalah ketika kita mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang mereka saling bersandingan seperti ini, dan di atas lamnya itu terdapat tanda sukun. Nah, kalau tandanya adalah tanda sukun, tanda mati seperti ini di atas huruf lamnya, itu adalah alif lam komariah. Cara bacanya langsung dari huruf sebelum alif lamnya langsung masuk ke huruf yang bertanda komariah, bertanda sukun. Ya. Oke. Nafsul langsung. Ya. Tadi ada yang bertanya, kalau misalnya ngaji tapi sudah tidak ada gigi, misalnya huruf-huruf yang memerlukan adanya pelafalan dengan gigi, gimana? Beli gigi palsu. Ya enggak lah, lafalkan sesuai dengan kemampuan. Kalau misalnya huruf fa tadi dilafalkan, ya harus seperti ini, fa, pakai gigi seri atas kita. Terus kita giginya sudah ompong, maka belilah gigi palsu. Ya tidaklah, lafalkan sesuai kemampuan. Ya, nanti bunyinya beda, enggak apa-apa. Sesuatu hal yang darurat itu memperbolehkan hal yang terlarang. Tergantung kondisinya dulu nih. Contohnya kayak baca Quran, harusnya fa dilafalkan dari ujung gigi seri atas kita, ke bibir bawah bagian dalam. Kalau nggak ada ujung giginya seri atasnya, ya sudah lafalkan sesuai kemampuan. Jangan sampai beli gigi palsu dulu, dicek dulu. Nah, itu nggak apa-apa, jangan mempersulit. Al-Quran itu mudah, tapi bukan dimudah-mudahkan, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, insya Allah mudah teman-teman ya, gitu ya. Nah, sekali lagi, jadi alif lam komariah adalah kondisi di mana ada bentuk seperti alif dan lam yang di atasnya terdapat tanda sukun. Cara bacanya dari huruf sebelum alif lamnya langsung masuk ke huruf yang tak ada tanda komariah alias tanda sukunnya. Berarti kita baca di sini an-nafsul, langsung ke huruf lamnya. Ya. Nah, alif lam itu, lam ta'rif itu bukan hanya alif lam komariah, tapi ada yang namanya alif lam syamsiah. Kita harus cari dulu tapi contoh ayatnya. Alif lam syamsiah. Mana ya alif lam syamsiah ya? Mau dicari dulu alif lam syamsiah. Sebentar saya cari dulu ya. Alif lam syamsiah. Nah, ini contoh. Ini alif lam syamsiah, teman-teman. Nah, ada bentuk di sini seperti alif dan lam.
di atas lamnya ada tanda tasydid atau di setelah lamnya ada tanda tasydid, maka itu namanya alif lam syamsiyah. Beda dari tanda aja. Kalau syamsiyah ya, kalau alif lam syamsiyah dia itu di atasnya ada tanda tasydid di atas lamnya atau di setelah lamnya. Cara bacanya sama, langsung menuju dari huruf sebelum alif lam ke huruf yang ada tanda syamsiyah, tanda tasydidnya. Ya, jadi langsung masuk bis gitu, bis gitu ya. Oke, kalau ini di sini lihat di sini. Ini alif lam apa? Ini alif lam qamariyah karena di atasnya sukun. Maka dari bi ya, dari bi ini langsung masuk ke lamnya, bil. Gitu. Oke, mudah nggak ngaji? Mudah teman-teman, pelan-pelan aja. Nggak harus langsung bisa semua, hafal semua, ngerti semua, fasih semua. Enggak, pelan-pelan aja. Dinikmati aja gitu ya. Dinikmati pelan-pelan. Oke? Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat sekalian ya. Nafsul gitu. Oke, sip. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke sebentar ya. Nah, kita masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf, ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah huruf lam. Ya, nama aslinya ketika dia tidak berharokat adalah lam. Nah, huruf lam ini, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap lam ini dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ada yang masih menganggap huruf lam itu sama dengan L? Nggak apa-apa ya, ada nggak? Nah, kalau misalnya masih ada, ternyata tidak sepenuhnya tepat teman-teman sekalian. Belum tentu gitu loh. Nah, kenapa belum tentu teman-teman sekalian? Oke, perhatikan. Jadi, tidak semua huruf-huruf alfabet pada Al-Quran yang ada latinnya itu bisa mewakilkan seluruhnya pelafalan huruf hijaiyah. Ya, ada yang dia sama persis. Contohnya huruf ba, huruf nun, huruf mim, huruf wawu itu sebenarnya sama dengan huruf alfabet. Ya, gitu. Tapi ada beberapa huruf, contohnya misalnya huruf dal, itu belum tentu sama dengan huruf D alfabet kita. Huruf lam itu belum tentu sama dengan huruf L alfabet kita. Maka saya izin bantu teman-teman sekalian. Perhatikan, jika teman-teman melafalkan huruf L dulu ya. Jika teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabet teman-teman seperti ini, perhatikan ya. Nih, kalau teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, perhatikan di sini kita bisa lihat ada bagian ujung lidah yang ini. Nah, kalau teman-teman melafalkan L alfabetnya seperti ini, menyentuhkan bagian ujung lidah ke langit-langit di atasnya di sini, ke langit-langit di atas ini, ya, langit-langit di atas ini. Cuman yang disentuhkan cuman betul-betul ujung lidahnya doang yang ini, cuman ujung lidahnya aja ke langit-langit depan di atasnya ini. Ya, contoh pelafalannya begini. Al, 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 al. Kalau L alfabet teman-teman seperti itu, lalu lam hijaiyah teman-teman diserupakan dengan L alfabet yang begitu, maka lamnya keliru. Lamnya keliru karena lam secara makhraj, secara tempat keluar itu tidak dilafalkan, hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Lantas seperti apa huruf lam ini dilafalkan? Baik, seharusnya huruf lam itu dilafalkan, perhatikan, dia dilafalkan seperti ini. Walamu adenaha limuntahaha. Dia itu dilafalkan dari samping lidah ya. Samping lidahnya bukan seluruh samping lidah huruf lam itu, tapi samping lidah bagian depan yang kiri menyusur sampai ke ujung lidahnya, lalu samping lidah depan bagian yang kanan menyusur sampai ke ujung lidahnya. Jadi kalau kita lihat dari overview dari atas seperti ini, huruf lam itu dilafalkan seperti ini. Walamu adenaha limuntahaha. Adenaha limuntahaha. Adenaha limuntahaha. Dari tepi lidah depan kiri dan kanannya menyusur sampai ke ujung lidahnya. Jadi bukan cuman ujung lidahnya doang. Ya, jadi ketika lam dilafalkan, insyaallah pelafalannya seperti ini. Ya. Perhatikan baik-baik teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Nah, perhatikan. Al, bukan cuman al, tapi al.
Bisa diikuti teman-teman sekalian. Itulah cara melafalkan huruf lam. Jadi bukan cuman ujung lidahnya saja ya yang kita sentuhkan ke langit-langit di atasnya ya. Nah, tinggal kita praktekkan. Berarti ketika kita baca jangan sampai bacanya gini. An-nafsul, bukan nafsul. Tapi an-nafsul, sul, dari segi bunyi pun sebenarnya mereka nggak sama. Ya. Oke, jelas-jelas teman-teman sekalian. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Kita lanjut, lamnya di sini dia dalam kondisi sukun. Nah, di atasnya dalam kondisi sukun, ada tanda petik ya. Nah, perhatikan, setidaknya ada 2 kesalahan yang teman-teman harus perhatikan ketika kita membaca atau melafalkan lam sukun. Apa? Yang pertama, jangan sampai bunyi L-nya di sana itu memantul. Nah, ini kesalahan yang paling populer ketika kita melafalkan lam sukun. Ya, Bang, tahunya lam sukun itu memantul dari mana? Di ujung pelafalannya terdapat bunyi vokal e. Ya, eu kalau di kita di Sunda tuh dibilangnya e. Nah, ini nggak boleh. Bunyi sukun itu bukan bunyi vokal, bukan bunyi hidup. Eu, e itu bunyi vokal. Ya, jadi nggak dibaca gini. An-nafsul-mu. Bukan sul. Nah, jangan begitu. Ya, sulmu, sulmu nggak, tapi an-nafsulmu. Jadi bunyinya bunyi konsonan l. Nggak ada bunyi vokal lagi. Jadi bunyi konsonannya itu l, bukan le. Nafsul le. Nggak ada bunyi le-nya. Nggak. Tapi bunyinya konsonan l saja ya. Coba kita coba teman-teman sekalian perhatikan ya. An-nafsulmu. Jelas? Sampai sini jelas nggak? Bisa diikuti nggak teman-teman? Jelas ya. Nah, sekarang apa yang membuat lam sukun itu suka mantul? Perhatikan, yang membuat lam sukun itu suka mantul, lihat. Saya akan baca slow motion. An-nafsulmu, an-nafsulmu. Nah, jadi si makhraj huruf lamnya belum tuntas, itu beres. Nah, kalau lamnya sudah tuntas, nafsulnya itu udah beres, lidahnya turun, tapi huruf berikutnya langsung masuk. Jangan dulu nunggu turun lamnya, si makhraj lamnya, baru masuk huruf berikutnya ya. Ketika lamnya turun, kalau nggak langsung disabet dengan huruf berikutnya, jadinya ada le di sana. Lagi nih, perhatikan ya. Perhatikan. An-nafsulmu. Itulah ada le di sana. Sekarang coba ketika le-nya turun, mu-nya masuk. An-nafsulmu. Nggak akan ada lemu, nggak ada. Ya, gitu. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai memantul. Kita bahas pelan-pelan ya. Jadi biar teman-teman nggak ngawang-ngawang belajarnya. Hayo aja lihat ke sini tapi nggak dicontohkan. Kita upayakan dengan contoh ya. Tapi syaratnya satu, sabar mengikuti pembelajaran. Bukan cuma langsung pengen ke contoh-contohnya saja. Ya enggak? Oke, lanjut. An-nafsulmu. Insya Allah gak akan ada pantulan di sana. Bisa? Lanjut ya. Nah, selanjutnya, yang kedua, jangan sampai ketika kita melafalkan ya, Masya Allah. Jangan sampai ketika kita melafalkan lam dalam kondisi sukun, selain dia tidak boleh memantul, yang kedua, jangan sampai dia suaranya terputus. Jadi tertahan suaranya, terputus suaranya. Saya izin tulis dulu. Jangan sampai putus suaranya. Contohnya gini, antara bunyi al dengan huruf berikutnya yaitu mu di sini tidak boleh ada jeda diam. Contohnya begini. Saya izin hapus dulu bagian ini. Ini contohnya begini. An-nafsul mu. Nah, antara sul al mu ada jeda di sini nggak boleh. Tapi an-nafsulmu terus jalan, tidak terhenti. Karena lam punya sifat namanya tawasud.
Ya, jadi tetap mengalir sedikit. Ya, nafsul mutmainnah. Jangan sampai nafsul mutma, jangan betul-betul terhenti. Dia tetap masih ada sedikit mengalir. An-nafsul mutmainnah. Gitu. Ya, jadi lam itu punya sifat tawasud. Jadi dia nggak boleh terputus suaranya. Betul-betul terputus nggak boleh. Ya. Nah, dia itu sifatnya tawasud. Tawasud itu artinya dia sedikit mengalir suaranya. Kalau dia betul-betul terputus suaranya, nama sifatnya bukan tawasud, tapi apa? Tapi nama sifatnya adalah syiddah. Syiddah itu tertahan suara. Nah, huruf lam nggak punya sifat syiddah, makanya dia nggak boleh betul-betul putus, tapi sedikit masih mengalir. Ya, nafsul mutmainnah, gitu. Oke, jelas teman-teman sekalian? Nah, seperti itu ya. Itu yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan lam sukun. Oke, sebelum kita lanjutkan silahkan ini difoto dulu nih. Kalau bagian-bagian yang teman-teman anggap penting, langsung difoto, di screenshot layar HP-nya, disimpan ke galeri HP-nya masing-masing ya. Disimpan di sana. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Saya izin hapus ya. Saya izin hapus teman-teman sekalian. Oke, ya. Kita hapus. An-nafsulmu. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini namanya huruf mim. Huruf mim ini dilafalkan persis kayak huruf apa coba? Kayak huruf M. Kayak huruf M. Sama, mim itu adalah huruf M. M itu adalah huruf mim. Sama. Kayak kita bilang ayam. Itu mim. Lalu apa lagi? Makan, mama makan, minum itu mim itu. Udah beres gitu ya. Cuman bentuk kehati-hatian ketika kita melafalkan huruf apa namanya? Mim. Jangan sampai bibirnya terlalu dilipat begini. Ma, mi, mu. Ada yang begitu soalnya. Jangan ya. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Ma, mi, mu, am. Beres. Oke, lanjut. Nah, sekarang mimnya kita lihat dia berharokat apa? Simpul angka 9 di atas huruf. Ada yang ingat kalau ada harokat ini namanya harokat dhammah. Apa? Harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, dia mesti dibaca vokalnya dengan vokal u apapun hurufnya. Maka huruf mim ini kalau sudah berharokat, tak lagi nama aslinya bukan mim lagi, tapi dia sudah berubah menjadi harus dibaca dengan vokal u menjadi mu gitu ya. Maka mu dibacanya. Oke, jangan lupa ya, setiap kita melafalkan huruf berharokat dhamma, pastikan dia muncung, pastikan dia monyong mulutnya ya, muncung. Karena gini teman-teman, sempurnanya harokat dhamma itu dilafalkan harus muncung, harus monyong. Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Sempurnanya harokat dhamma itu akan sempurna kalau kita muncung. A'udzu ya ayyatuhan nafsul mutmain. Ya, nafsulmu. Nah, muncung dia, monyong dia. Ya. Nah, jadi dia harus betul, maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya. Ya, jelas ya sampai sini ya. Lanjut lagi kan nih, teman-teman? Ya, kita lanjutkan kembali ya. Nah, Masya Allah. Sip. Selanjutnya, ya, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Nah, ini menarik nih. Huruf yang saya kasih tanda deh. Saya kasih tanda dulu di sini. Ya. Ini huruf apa nih? Ya. Nah, kita bahas dulu hurufnya. Ini namanya adalah huruf to. Nama aslinya adalah huruf to. Kita izin tulis. Namanya adalah huruf to. Huruf to ini dilafalkan seperti apa? Huruf to ini dilafalkan sama seperti huruf ta. Ya. Sama seperti huruf ta. Persis. Ya, dari mana? Wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min ul yatsana ya. Di mana itu, Bang? Oke. Ya.
kita perlihatkan. Jadi huruf to dan huruf ta itu sama. Di mana? Nih, ya. Nah, di mana? Di ujung lidah. Huruf ta sama dal, ya, itu dilafalkan dengan keadaan yang tipis. Makhrajnya di mana? Di ujung lidah yang kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Ya. Oke, nih. Ya, ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Tati tubat. Huruf dal juga sama. Dadi du ade sama. Yang membedakan dengan huruf ta, dengan huruf to, huruf ta dan dal itu dia dilafalkan dengan keadaan yang tipis. Aula mulutnya lebih terbuka, pangkal lidahnya nggak naik. Kalau huruf to, makhrajnya sama di sini, ya, di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, tapi aulanya lebih tertutup, aula mulutnya dan pangkal lidahnya naik. Karena huruf to termasuk ke dalam huruf yang tebal, isti'la itbaq. Ya, sama. Jadi cara letak titik artikulasinya sama, teman-teman, antara to dengan ta dan dal. Ya. Cuman beda dari kadar tebal tipisnya saja. Ya, gitu. Maka dalam bait matannya pun mereka satu bait kan. Wa ta'u wa dalu wa ta. Tuh. Wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min ulyasana, ya, sama-sama ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Gitu. Cuman bedanya dari tafkhim tarkiknya saja, dari tebal tipisnya saja. Ya. Oke. Ya. Jelas. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, kalau teman-teman kepo nih, ya, huruf to itu dilafalkan seperti apa misalnya. Oke. Ya, sebentar. Saya akan coba perlihatkan dulu. Ya, huruf to ya. Baik. Di sini kita mengajak teman-teman untuk belajar, ya. Oke, maaf ya, kita coba. Oke, sebentar ya. Bentar. Nah, huruf to itu dilafalkan seperti ini. Kita mengajak biar teman-teman tervisualisasi gitu ya. Ujung lidah kita, nih, yang ini huruf to, ya, dan huruf dal dan huruf ta itu disentuhkan. Ini kan kita punya gigi seri atas nih. Ya, nah di bagian dalamnya, ya, gigi sari atas itu punya pangkal. Pangkal tuh bagian yang ini. Ya nih, pangkal tuh bagian yang ini. Maaf, masya Allah. Nih, ya, nih. Ini gigi sari atas kita. Nah ini bagian pangkalnya, gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Oke, huruf ta dal to itu ujung lidahnya ke sini. Oke, si ujung lidahnya ke sana, teman-teman sekalian. Jelas nggak? Ya. Nah, begitu. Lalu bedanya kalau huruf dal, ta dan dal itu aula mulutnya terbuka seperti ini dan pangkal lidahnya gak naik. Tapi kalau huruf to dia aula mulutnya tertutup, ya, dan pangkal lidahnya ke atas. Ya, oke. Saya contohkan lagi. Kita ambil dari ilustrasi yang nanti kita persiapkan di buku kita. Huruf to ya. Ini tapi masih ini ya, masih banyak koreksi. Nih, huruf to seperti ini kurang lebih. Perhatikan. Po, Li, tu. Ini makhrajnya, ini pangkal lidahnya dia naik. Uto, apo. Ya, tuh pangkal lidahnya dia naik. Ya. Iti, utu. Nah, jadi ketika huruf to dilafalkan, pangkal lidahnya naik. To, ti, tu, apo. Nah, sekarang yang kita lihat adalah dalam ayat tadi huruf to-nya dalam kondisi apa? Tadi huruf to-nya itu dalam kondisi, nah, dalam kondisi sukun. Nih, huruf to-nya dalam kondisi sukun. Nah, ini menarik. Ketika huruf to lalu dia berada dalam kondisi sukun atau mati, maka dia punya sifat khusus. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah qalqalah ya. Nah, saya tulis ya. Gitu, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nama sifatnya adalah qalqalah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia punya sifat qalqalah, ya, contohnya huruf to, berarti itu harus dipantulkan dia. Ya, harus dipantulkan. Qalqalah itu memantul, teman-teman, lah bahasa kitanya mah adalah pantulan, memantul gitu ya. Oke. Nah, qalqalahnya qalqalah apa? Kalau kita mendapati ada huruf yang dia punya sifat qalqalah, ya, tapi qalqalahnya bukan pada saat berhenti, bukan di akhir kalimat dan bukan berhenti, maka qalqalahnya adalah qalqalah kubro.
Qalqalah sugro, maaf. Qalqalah sugro. Qalqalah sugro itu qalqalah yang dia pantulannya ringan. Pantulannya sugro itu kecil. Jadi nggak apa namanya? nggak kuat. Jadi nggak dibaca gini, mutoma, nggak, tapi mutoma, mutoma, ya, nggak mutoma, nggak keras-keras, nggak kuat-kuat. Nanti satu lagi ada yang namanya qalqalah kubro. Kalau qalqalah kubro itu di akhir ayat. Contohnya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah itu karena berhenti pada huruf qalqalah, qalqalahnya lebih kuat, qalqalah kubro, qalqalah yang besar. Ada yang lebih besar lagi namanya qalqalah akbar. Contohnya pada surah Al-Masad atau Al-Lahab ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau qalqalah akbar dia ditekan dulu baru lempar. Wa tab karena ada tasydidnya. Nah, jadi kalau kita berhenti pada huruf qalqalah, harusnya kan qalqalah kubro, tapi kalau huruf qalqalahnya ada tasydidnya maka akbar, lebih kuat lagi, ada penekanan karena tasydid itu syiddah, tasydid itu kuat. Ya ada penekanan. Watab. Nah, jadi nggak bukan watab, tapi watab, lempar. Itu ya. Oke. Nah, kalau di sini berarti qalqalahnya qalqalah apa? Di sini qalqalahnya qalqalah sugro, qalqalah yang dipantulkan dengan cara yang ringan saja. Ya, mutmainnah gitu. Oke, lanjut. Nah, masih ini masih kita membahas qalqalah pada huruf to ya. Saya coba izin pindahkan dulu huruf to-nya ke sini. Nah, salah satu kesalahan atau ketidaksempurnaan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan qalqalah, jangan sampai pantulannya tertahan. Pantulan tertahan tuh begini. Saya izin contohkan dulu ya. Oke, saya tulis dulu biar teman-teman juga bisa melihat ya apa kesalahannya. Jangan sampai dipantulkan dengan pantulan yang tertahan. Contohnya an-nafsul mutmainnah. Jadi jangan mutma, enggak, biarkan aja pantulannya ringan saja. Jangan ditahan-tahan suaranya. Mutmain, mutma, jangan mutmainnah. Ada yang bacanya begitu nggak? Biasanya di surah Al-Ikhlas tuh banyak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, jangan begitu. Kenapa? Karena khawatir di situ teman-teman seolah menambahkan huruf hamzah. Hamzah bersukun. Hamzah sukun itu dia punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu artinya tertahan suara. Huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu akan terhenti, akan agak seperti terhentak. Oke, kita coba lihat dari buku kita ya. Kita coba lihat dari buku kita. Misalnya hamzah ya. Huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu akan terhenti. Hamzah berharokat, hamzah sukun. Perhatikan. Ya. Tuh. Huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu akan terhenti. Contoh, di sini nggak kita baca makulin. Maknya kita baca makulin. Ya. Atau di sini huruf ta. Ta tiyahumu, nggak dibaca tati, ya, iya nggak? Atau misalnya di kalimat yang ini, iqra, tuh kan dia dihentak. Semua huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun, karena hamzah punya sifat namanya tadi syiddah, tertahan suara. Ketika bertemu dengan hamzah sukun, itu terasa sifat syiddahnya. Wal mu'minati, tuh, oke? Iya nggak? Nah, sekarang kita lihat lagi ke dalam ayat. Kalau di sini kita baca pantulannya tertahan, khawatir teman-teman sudah menyisipkan huruf baru di sini, yaitu hamzah sukun dengan sifat syiddahnya. Jadi jangan dibaca al-mutmainnah. Enggak. Jangan, biasa aja. Al-mutmainnah. Bisa? Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Baik, sebelum kita lanjutkan ya, yang ingin ikut membantu menggaungkan konten-konten ngaji kita sebarluaskan
yang sudah ikut menyebarluaskan, share di pojok kanan bawah dan tap-tap layar di pojok kiri atas, ada yang tap-tap layar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, ini berarti bentuk bukti yang ingin ikut mendakwahkan syiar cahaya Quran ini bukan hanya kita saja, bukan hanya saya saja, tapi kita bergerak bersama berjamaah. Semoga ini menjadi aset investasi akhirat kita bersama. Lanjut ya, insyaallah. Lanjut ya. Al-mutmainnah. Jadi biasa dipantulkan saja, jangan tertahan pantulannya, pantulan biasa aja ringan. Mutma, jangan mutma. Ya. Lanjut teman-teman sekalian. Itu jadi jangan pantulannya dan tertahan. Selanjutnya, teman-teman saya pengen nanya, huruf to itu huruf yang tebal atau yang tipis? Huruf to itu termasuk ke dalam huruf tebal atau termasuk ke dalam huruf yang tipis? To itu termasuk ke dalam huruf yang tebal, maka jangan sampai pantulannya tipis. Banyak orang melafalkan pantulan huruf to itu pantulannya tipis, padahal huruf to termasuk ke dalam huruf yang tebal. Maka jangan dibaca gini, al-mute, nggak mute, tapi mutu, angkat pangkal lidahnya. Jadi bunyi vokalnya bukan e. Kalau pantulannya pada huruf tebal, bunyi vokalnya bukan e. Kalau huruf tipis, bunyi pantulannya e. Contohnya ba sukun, dal sukun, ya, jim sukun. Itu kan huruf-huruf yang memantul tuh. Baju di toko, ba judi, ba jim dal itu huruf memantul. Tapi pantulannya pantulannya e dia, karena tipis. Abe, aje, ade. Wa ma adraka ade, bu ya. Lalu misalnya jim, tajri min tahtiha. Atau misalnya huruf ba, absarihim, abe. Tapi kalau huruf to dan qaf bukan an-nafsul enggak, tapi an-nafsul mutmainnah. Jangan vokal e. Makanya biar dia kerasa tebalnya, huruf to itu punya sifat tebal, sifat isti'la. Sifat isti'la itu pangkal lidahnya naik. Nah, biar vokalnya enggak e, dia tebal jadi bunyinya. Contoh, itu kan an-nafsul mutmainnah. Jadi bukan mute, tapi mutmainnah. Diikuti. Pangkal lidah itu yang mana sih? Pangkal lidah itu yang ini. Saya tunjukin ya. Pangkal lidah itu, teman-teman, yang saya cintai semua karena Allah, ya, yang saya cintai semua karena Allah. Allah nih. Pangkal lidah itu bagian yang mana? Nih. Maaf ya. Nih, pangkal lidah itu bagian yang ini. Mana tadi? Nah, nih, lidah bagian paling dalam. Nah, ini naik ke atas. Nah, itu yang membuat huruf tebal menjadi tebal. Nah, kenapa bunyinya bukan mute tapi mutu? Karena pangkal lidah kita diangkat. Oke, sip, lanjut. Nah, ya. Jadi jangan dibaca dengan pantulan yang tipis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, begitu teman-teman sekalian. Jelas? Faham? Nah, sip. Silakan ini difoto dulu. Ya, difoto dulu. Kalau ada yang manfaat-manfaat langsung di screenshot, disimpan ke HP-nya. Ya. Oke, lanjut ya. Sip, sudah. Itu beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan qalqalah pada to dalam kondisi sukun. Oke, lanjut lagi. Huruf mim sudah kita bahas nih. Kita bahas dikit lagi ya. Kita bahas ulang lagi ya, takutnya ada yang baru gabung. Ini namanya adalah huruf mim. Oke, saya tulis ya, namanya huruf mim. Jangan sampai ada yang bilang huruf ma ya. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Huruf mim itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Itu dia huruf mim. Itu dia huruf mim. Beres gitu ya. Oke, nah, bentuk kehati-hatian ketika kita melafalkan huruf mim. Jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contohnya begini. Ma, mi, mu, enggak. Cukup sentuhkan bibir atas, bibir bawah. Ma, mi, mu, am.
Ya, gitu. Oke, jadi insya Allah mim itu huruf yang mudah, dan seluruh huruf hijaiyah itu huruf yang mudah sebenarnya. Asal mau berlatih, asal mau bertalaki. Ya, lanjut. Nah, huruf mim di sini dia berharokat baris atas. Oke. Huruf hijaiyah kalau kita temukan di atasnya ada baris atas, ini namanya harokat fathah. Ya, dia mesti dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian. Basicnya, ya, maka huruf mim di sini kita baca menjadi ma. Dia tidak dibaca mi, dia tidak dibaca mu. Selanjutnya, teman-teman sahabat-sahabat sekalian, huruf berharokat fathah yang dia dibaca dengan vokal A, ya, vokalnya yang keluar tuh adalah vokal A menjadi ma gitu. Maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Oke. Ya, kalau tebal, ketika huruf tebal berharokat fathah, itu bunyinya tidak akan condong pada vokal A. Ya, kalau huruf tebal, bukan pada vokal A dia, tapi dia akan terdengar seperti membentuk atau terdengar seperti vokal O. Iya enggak? Iya enggak? Sepakat enggak? Contohnya huruf tadi, huruf to itu kalau dia berharokat fathah kan nggak dibaca ta, tapi dia dibaca po. Kenapa? Karena tadi sudah kita bahas, dia huruf yang tebal. Gitu, ya. Nah, makanya nggak kedengaran seperti vokal A, teman-teman. Ya, oke. Sip. Apa sih yang membuat dia vokal O nggak jadi vokal A? Gini, tadi sudah saya jelaskan. Huruf tipis itu sifatnya istifal. Huruf tebal sifatnya isti'la. Istifal itu pangkal lidah gak naik, datar, gini datar, terhampar, gak naik begini, tapi terhampar. Sehingga keluar vokal A-nya tetap vokal A ketika huruf tipis dilafalkan berharokat fathah. Tapi kalau vokal O, huruf tebal, itu karena dia pangkal lidahnya nangkring di atas begini. Sehingga ketika kita ingin mengeluarkan vokal A, otomatis keluarnya jadi condong pada vokal O. Tuh, huruf to, perhatikan. To. Niat saya itu keluarnya vokal A loh. Niat saya itu begini. Ta. Niatnya vokal A begitu, ta. Tapi karena impact pangkal lidah kita naik, jadinya to. Konsekuensi itu dengan otomatis, bukan sengaja dimonyongkan begini. To, tidak. Ya, oke. Tapi sekarang yang kita bahas di sini adalah mimnya, dia ternyata vokalnya adalah vokal A, berarti dia huruf tipis, bukan termasuk ke dalam huruf yang dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya, kalau kita mendapati teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan, untuk teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid yang sedang memandang live ini, ya, tanpa terkecuali yang sudah belajar, saya ucapkan banyak terima kasih, kita sama-sama belajar. Tapi untuk teman-teman yang sudah ikut bantu tap layar ngasih love terbaiknya, like terbaiknya, yang sudah bantu share di pojok kanan bawah tanpa saya minta, ya Allah, jadikanlah teman-teman ini adalah teman-teman yang ternilai sudah ikut dakwah dan syiar Quran. Ya, barakallahu fikum. Kita tunjukkan konten-konten ngaji itu yang supportnya banyak, konten-konten ngaji itu pada aktif. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak ya. Sip, kita lanjutkan. Terima kasih, semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Oke, lanjut. Nah, sekarang huruf mimnya di sini dia berharokat baris atas, ya. Nah, vokalnya vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau kita mendapati ada fathah yang karakternya tipis, gimana cara bacanya? Sering kita analogikan dengan apa? BMSS. Apa itu BMSS? BMSS itu artinya adalah buka mulut sambil senyum. Buka mulut sambil seolah sedikit tersenyum. Ya. Jadi bukan dibaca cuman buka mulut saja. Ini kalau buka mulut doang begitu. Tapi kita baca bukan tapi ya. Siap, lihat, perhatikan setiap vokal A itu dia ada kayak senyum-senyumnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuh, bukan no. Ya, kita analogikan buka mulut sambil seperti tersenyum. Ya. Oke, biar awet muda tuh mukanya teman-teman ya, nggak cemberut terus ngaji tuh ya. Oke, jadi dibacanya ma bukan ma tapi ma. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Ini namanya huruf hamzah, bukan ain, hati-hati ya. Ini bukan ain, ini namanya hamzah.
Nah, hamzah itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf A, I, U pada alfabet. Jadi kalau selama ini teman-teman menganggap yang dibaca A, I, U itu adalah alif, alif itu tidak berbunyi A, I, U. Alif itu hanya memperpanjang durasi baca dari A, memperpanjang durasi baca dari huruf yang bervokalkan A. Ba, itu ada alifnya tuh, 2 harokat. Ta, fathah ketemu alif tuh. Ta, ja, itu kalau fathah ketemu alif bertemu dengan huruf hamzah misalnya, atau ya hamzah. Ja, nah fungsi alifnya itu adalah untuk memperpanjang bacaan. Kalau yang kita baca A, I, U itu namanya adalah hamzah. Misalnya pada kalimat ta'awudz, isti'adzah, a'udzu billahi, A-nya itu hamzah. Atau misalnya pada surah Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahi, A-nya itu hamzah, bukan alif. Atau misalnya pada ayat surah Al-Quraisy, ila fihim, I-nya itu hamzah, bukan alif. Ya, itu sebagai bentuk wawasan kita biar kita nggak nganggap alif itu hamzah itu alif, beda. Ya, sip. Yang ini mau difoto dulu, mangga silahkan. Di screenshot dulu, mangga silahkan. Udah ya, sip. Nah sekarang tinggal kita lihat hamzahnya di sini dia berharokat apa. Nah hamzahnya di sini dia berharokat baris bawah. Oke, kita bahas huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya dia terdapat baris bawah seperti ini namanya adalah harokat kasroh. Namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal I. Ya, maka hamzahnya di sini nggak dibaca A, nggak dibaca U, tapi dibacanya I. Ya, mutma'i. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menyempurnakan harokat kasroh biar vokal I-nya ketika kita melafalkan huruf berharokat kasroh itu sempurna atau maksimal? Dengan cara apa? Dengan cara RRBATL. Apa itu Bang? Tenang, kita bahas dan kita contohkan. Ya, kita contohkan juga. RRBATL. RRB artinya adalah rendahkan rahang bawah. ATL artinya adalah angkat tengah lidah. Nah, RRBATL adalah rendahkan rahang bawah plus angkat bagian tengah lidah kita. Jadi kalau teman-teman selama ini menganggap huruf berharokat kasroh itu, baris bawah itu harus dilafalkan dengan cengar-cengir, meringis-ringis, I, ternyata nggak begitu. Nggak dibaca I, nggak. Tapi yang pertama adalah rendahkan rahang bawah kita. I, saya zoom ya. Jadi bukan ke samping I, tapi I ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Direndahkan rahang bawahnya. Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu, rendahkan rahang bawah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, angkat bagian tengah lidah kita. Angkat bagian tengah lidah itu seperti ini. Ya, kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ya, ini bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita, ini bagian pangkal. Nah, huruf berharokat kasroh ketika ingin mengeluarkan momentum vokal I-nya naik dia begini. Ya, naik begini, mengarah ke langit-langit, gak nempel tapi ya, tapi ngarah saja. Oke. Ya, biar teman-teman biar kita buktikan, perhatikan. Ya, perhatikan. Nih. Ya, perhatikan. Kalau misalnya tengah lidah kita nggak diangkat, begini pelafalannya. Coba teman-teman lafalkan vokal I, tapi tengah lidahnya nggak naik. Sekarang kita angkat tengah lidahnya. I. Kalau nggak naik, kelihatan? Terlihat teman-teman? Kenapa kita membahas, mengupayakan sedalam mungkin apa yang saya ketahui saja? Kenapa? Karena kita biar maksimal ikhtiarnya di hadapan Allah, dan kita bacaannya bukan hanya sekedar lancar. Yang kita kejar bukan lancar. Pengen lancar baca Quran? Enggak. Pengen betul baca Quran dulu, baru lancarnya disempurnakan nanti di akhir.
Karena banyak hari ini, termasuk saya misalnya, terdengar bacaannya seperti lancar, tapi ketika ditelaah, oh banyak yang keliru. Bahkan kelirunya kesalahan yang besar. Kesalahan besar itu yang bisa membuat kita berdosa kalau kita gak mau belajar. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawidul qur'ana athimu. Baca Quran itu harus pakai tajwid, kalau enggak berdosa. Kalau gak mau belajar. Kalau sudah belajar bacaannya masih salah, masalah hasil gimana Allah? Yang penting kita berikhtiar. Dapat berapa pahalanya? 2 pahala double. Pahala belajar, ya, pahala terbata-bata dalam belajar. Coba gimana Allah itu cinta sama kita. Salahnya kita kalau belajar double pahalanya, coba. Bukan Allah nggak marah, gitu loh. Kita berbuat dosa apa sebenarnya? Ya ruginya buat teman-teman juga. Kalau Allah sudah murka, ya sudah. Makanya teman-teman, yuk sempurnakan bacaan kita. Jangan hanya ingin mengejar hasil. Ya, ikhtiar, hasil bonus dari Allah. Ya. Oke, sip. Lanjut. Lanjut gak nih ini teh? Masih semangat ini? Kalau masih semangat insya Allah kita lanjutkan kembali nih. Kalau masih semangat ini, ya masih semangat ini, ya lanjut. Ya, oke. Mutma'i. Maka di saat yang sama sambil kita rendahkan rahang bawah kita, angkat bagian tengah lidah kita. I, bi, termasuk huruf-huruf yang tebal. Si, ti, li, sama. Dia juga direndahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah tanpa terkecuali. Semuanya. Kalau berharokat kasroh ya seperti itu. Ya. Oke. Ya. Ya, Jazari Al-Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid. Ya, lanjut. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf apa? Ya. Ini namanya adalah huruf nun. Ketika dia tidak berharokat, jangan sampai teman-teman menyebutkan nama aslinya adalah huruf na. Ini namanya huruf nun dan tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Ya, ini namanya adalah huruf nun. Nah, huruf nun juga sama, gampang dilafalkannya teman-teman. Gampang dilafalkannya, seperti kita melafalkan persis huruf N pada abjad alfabet. Ya, oke. Nasi gitu ya. Gitu ya. Antar gitu ya. Ya, mantap gitu. Nah, itu tuh huruf N, itu huruf nun. Nah, selanjutnya huruf nun itu jadi senatural itu ya, teman-teman nggak perlu bingung di mana huruf nun teh makhrajnya. Lafalkan N, itu nun, beres. Ya. Nah, selanjutnya huruf nun di sini dia berharokat baris atas. Ya, kita ingatkan huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas ya atau fathah itu bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Kalau keluarnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau dia keluarnya vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tebal. Nun ketika fathah bunyi vokalnya A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Iya enggak? Nah, kalau dia fathahnya tipis, maka jangan lupa BMSS. BMSS itu apa? Buka mulut sambil senyum. Coba, jadi bukan cuman na, ya bukan no, tapi na. Nah, jadi buka mulut sambil seolah ada senyuman sedikit. Bukan senyuman yang berlebihan juga. Nah, enggak. Nah, yang pasti jelas vokal A-nya tipis, bukan no. No, nah itu yang dihindarkan bunyi itu tuh. Jadinya tebal. Nah. Ghairil bukan ma, tapi ma. Ghairil maghdu. Nah, dapatkan tipisnya. Jadi bukan hanya asal mangap-mangap saja. Kalau pengen diupayakan tepat bacaan kita, sempurna bacaan kita, walaupun tidak akan pernah sesempurna Rasulullah. Paham nggak? Sempurna ikhtiar kita, biar hasilnya Allah kasih maksimal. Lanjut, ya. Al-mutmain. Nah, gitu ya. Nah. Sekarang teman-teman perhatikan. Saya izin hapus dulu. Di sini kita mendapati ada huruf nunnya, dia di atasnya ada tanda gambar burung terbalik. Ada tanda burung terbalik. Nah, ini namanya tanda apa? Ini namanya adalah tanda tasydid. Ya, saya izin tulis. Ini namanya adalah tanda tasydid
Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syaddah, ada yang bilang syiddah, ada yang nggak jawab gitu ya, ada yang cuma nonton, nggak apa-apa. Ya, yang meramaikan kolom komentar makasih nih, Masya Allah, yang bisa ya. Kalau yang lagi sambil kerja, semoga kerjaannya lancar. Sambil nyetrika ya, jangan sampai gosong setrikaannya ya. Sambil masak ya, jangan lupa bagi-bagi sama saya. Ke situ sih ya, gitu. Oke. Nah, nunnya bertasydid teman-teman sekalian. Ya, apa itu nun bertasydid? Oke. Nun bertasydid itu dia punya hukum. Hukum namanya adalah gunnah, teman-teman sekalian. Ya, gunnah. Ya, saya izin tulis gunnah. Ada yang bilang gunnah, ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Mangga ya, tapi basicnya kita sebut dia dengan hukum tajwid gunnah. Teman-teman, gunnah itu artinya apa sih? Gunnah itu artinya adalah bukan dengki, masa dengki, dengung ya, dengung. Nah, jadi ketika kita melafalkan nun bertasydid, satu lagi ada yang punya sifat yang punya hukum gunnah tuh, satu lagi adalah mim bertasydid. Nah, ketika kita mendapati ada nun bertasydid dan mim bertasydid, itulah namanya gunnah. Dia mesti dibaca dengan dengung. Dengung itu gimana sih Bang maksudnya? Nah, setidaknya ada dua indikator atau dua indikasi dia itu gunnah. Yang pertama, suara kita harus masuk ke dalam rongga hidung, ke dalam pangkal hidung. Ya, istilah dalam tajwidnya adalah al-khayshum. Al-khayshum. Ya. Lalu yang kedua, dia suaranya akan menghasilkan suara yang sengau. Suara yang sengau, teman-teman sekalian. Ya, tahu suara yang sengau kalau di Sunda tuh ngirung gitu ya. Oke, paham ini sampai sini teman-teman sekalian ya. Nah, oke, lanjut lagi ya. Maka di sini kita harus pastikan dia itu gunnah, pastikan dia itu masuk hidung, dengung, pastikan dia itu dengung. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya seperti apa? Oke, cara ngeceknya begini. Cara ngeceknya begini ya. Nun bertasydid dan mim bertasydid itu gunnah. Gunnah itu adalah dengung. Cara ngecek apakah dia dengung itu bagaimana sih? Ya. Nah, cara ngecek dia dengung atau tidak itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. An-nya ditahan. An, sengau tuh ngirung. Ngirung tuh apa? Bindeng, kayak bindeng, suara-suara yang masuk ke hidung. Ya. Nah, itu suara-suara yang masuk ke hidung. Ya. Nah, cara membuktikan apakah ya dia gunnah atau tidak, caranya adalah dengan cara an dan amnya kita tahan, lalu kita buka tutup hidung kita, buka tutup. Kalau suaranya hilang ya, berubah atau hilang, berarti tandanya suaranya berubah. Intinya suaranya berubah atau bahkan sampai hilang, itulah gunnah. Tandanya suara kita masuk ke hidung. Ketika dibuka tutup hidung, suaranya berpengaruh, berubah. Nah, itu adalah gunnah. Kita buktikan nun dan mim bertasydid ya. Hilang. Berarti kalau sampai hilang bukan hanya berubah tapi hilang, gunnahnya gunnah yang kuat. Makanya huruf nun bertasydid dan mim bertasydid karakter gunnahnya akmal, kuat, sempurna. Ketika ditutup hilang suaranya. Sekarang coba mim bertasydid. Hilang, gunnah, bahkan gunnahnya gunnah akmal, gunnah yang paling sempurna ya. Nanti ada gunnah akmal, ada gunnah yang kamil, ada tawasud ya, ada yang naqis, ada yang anqos, ada. Tapi yang kita bahas ini gunnah dulu yang ini ya. Nah, itu yang membuktikan oh dia betul, dia itu adalah gunnah, suaranya masuk ke dalam rongga hidung gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Sip, sekarang setiap kita mendapati ada hukum tajwid yang ada gunnahnya, dia mesti dibaca ditahan dua harokat. Ditahan dulu 2 harokat. Apanya yang ditahan? Dengungnya. Dirasakan dulu dengungnya 2 harokat. Ya, dirasain dulu gitu loh. Contoh. Al-mutmainnah. Nah, 2 harokat itu segimana? 2 harokat itu
Tergantung teman-teman nanti mencari guru. 2 harokatnya kadarnya segimana. Yang saya pelajari dari guru-guru kami, 2 harokat itu seperti ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Nah, banyak orang, salah satu kesalahan umum para pembaca Al-Quran adalah tergesa-gesa dalam gunnah. Banyak orang yang dia nggak ditahan dulu, langsung aja terabas, nggak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, enggak. Tahan dulu. Ya. Ya ayyatuhan, tuh tan. Ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tahan. Ya. Oke, nah banyak orang tuh merasa saya tuh udah melafalkan 2 harokat bang, tapi kenapa ya 2 harokat saya kok masih kayak kecepatan? Karena yang teman-teman pakai itu 2 harokatnya untuk hukum tajwid mad. Ada 2 harokat untuk kadar mad, untuk hukum tajwid mad. Ada 2 harokat untuk hukum tajwid gunnah. Kalau 2 harokat mad, 2 harokat mad tuh gini. Kita contohkan pada kalimat ta'awudz, isti'adzah. Ini kadar 2 harokat mad. A'udzu billahi minasyaitoni. A'udzu billahi. Kalau 2 harokat ini yang kita pakai pada gunnah jadinya kecepatan. Al-mutmainnah. Tuh, kecepatan. Beda kadarnya. Lebih lama sedikit 2 harokat dengung tuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Teman-teman senang nggak belajar pelan-pelan seperti ini? Senang? Kita bahas pelan-pelan, sedikit-sedikit, diulang-ulang. Senang? Yang senang, pengen nggak sih teman-teman yang lain merasakan kesenangan yang sama? Kenikmatan yang sama? Coba jujur, siapa yang belum share? Siapa yang belum tap-tap layar? Kalau ngerasa senang, coba bayangkan teman-teman, nikmat ini teman-teman sampaikan kepada yang lain sesuai dengan firman Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita merasakan ni'mati rabbika, apa firman Allah? Fahaddits, sampaikan kepada yang lain nikmat itu. Nah, ya, semoga jadi pahala jariah buat kita. Barakallahu fikum, ya. Oke, lanjutin lagi ya. Ini mau difoto nggak nih? Sok difoto dulu, di screenshot dulu, masukin ke galeri HP-nya masing-masing. Coba, mangga, silahkan. Ya, oke, sip. Oke nggak nih? Lanjut ya. Nih udah ya, sip. Kenapa bang sih sambil nulis-nulis begini? Ya ikhtiar kita aja. Kan ikatlah ingun dengan menulis. Karena ilmu itu sebagai binatang apa yang sering kali kabur kalau nggak dikandangin gitu, diikat gitu. Nah, ini cara mengikat ilmu kita, ikhtiar kita. Oke, lanjut ya. Al-mutmain. Nah, ini sebelum kita baca nih. Ini huruf apa? Ayo, ini jarang kita temukan. Bentuknya seperti H, tapi dia ada titik 2-nya di atas. Nah, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ta marbutoh. Ya, nama hurufnya adalah huruf ta marbutoh. Saya izin tulis ya. Ta marbutoh. Ta marbutoh itu bentuknya macam ini teman-teman sekalian. Jadi bentuknya seperti H, tapi dia ada titik 2-nya. Dia ada titik 2-nya. Nah, ini adalah ta marbutoh. Ta marbutoh. Oke. Sip. Selanjutnya teman-teman sekalian, cara bacanya gimana? Ada 2 cara baca, tergantung kondisi. Gimana? Oke, perhatikan. Tak marbutoh itu kalau kita berhenti pada huruf tak marbutoh, berhenti karena kita wakof, baik wakof di akhir ayat seperti ini, ataupun berhenti karena di tengah ayat, karena entah itu ada tanda jeda, atau ada teman-teman darurat pengen batuk, pengen bersin, ya, berhenti di huruf ini, maka ketika stop dia dibaca bukan menjadi huruf ta, tapi dia dibaca menjadi huruf H. H-nya H yang besar. H besar sukun ya. Kalau berhenti dia jadi H besar sukun. Dalam kondisi apapun, misalnya ini tak berharokat
ta marbutonya berharokat dhamma, mau kasrah, mau fathah, mau tanwin, an, in, un. Ketika berhenti dia stopnya jadi hak besar sukun. Jadi dibacanya gimana? Al-mutmainnah. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita nggak berhenti di sini, misalnya ceritanya kita dari akhir ayat 27 ini nafas kita panjang kayak jalan tol gitu ya. Lanjut ke awal ayat berikutnya. Maka ketika dilanjut, nah kita tulis. Ketika dia nggak stop tapi dia langsung lanjut gitu ya, nggak berhenti, maka dia dibaca menjadi apa? Dia dibaca menjadi bagaimana kita melafalkan tak biasa, ta maftuhah. Contoh, al-mutmainnah turji'i. Nah, gitu. Ya. Oke. Paham? Paham nggak sampai sini? Jadi kalau dia berhenti jadi hak besar sukun. Kalau lanjut ya dia bacanya sesuai dengan kondisi harokat dan kondisi bacaannya. Kalau kita baca stop, sekali lagi ulang ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi hak besar dia. Tapi kalau lanjut ya. Kalau lanjut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbi dan yang lainnya. Halo, assalamualaikum. Ya, jelas sampai sini? Ya, ini sudah mulai capek. Ini teh bagaimana ini teh? Coba. Masih semangat gak ini teh? Cik, dicek dulu semangatnya. Pagi ini gimana ini semangatnya ini? Jelas? Lanjut? Yuk lah. Oke. Kita udah berapa menit? 1 jam 16 menit. Tuh, sudah 1 jam 16 menit teman-teman. Ya, sip. Kita baca dulu bareng-bareng teman-teman sekalian. Ya, sip. Ayatnya saya tampilkan di atas deh. Ayatnya saya tampilkan di atas. Saya baca ya dari bawah. Teman-teman silakan perhatikan. Yang mau lihat pelafalannya di bawah, yang pengen lihat ayatnya di atas, ya. Saya izin zoom out dulu sedikit. Oke, siap. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jelas? Apa yang tadi kita pelajari jelas? Jelas teman-teman sekalian? Oke, sip. Ya. Jelas sampai sini? Saya coba sekarang contohkan pelafalannya saja. Perhatikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oke, bonus 1 teman-teman. Kita akan belajar 1 huruf ya dari buku kami namanya metode seru hijaiyah. Ada yang mau belajar pakai seru hijaiyah nih? Yuk, kita belajar huruf apa? Saya mengajak huruf ain deh ya. Huruf-huruf yang sering banyak orang pengen belajar huruf ain. Mau? Kita belajar. Nih. Sekarang kita akan belajar huruf ain, teman-teman. Huruf ain dilafalkan dari mana? Makhrajnya. Ya. Oke, huruf ain makhrajnya dilafalkan dari mana nih? Dari tengah tenggorokan. Namanya wastul halqi. Tsumma li wastihi fa ainun ha'u.
Huruf ain dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan, ya, huruf ain. Di mana Bang tengah tenggorokan itu? Nanti di sini ada ilustrasi gambarnya. Nih, huruf ain itu dilafalkan dari sini. Ya, ini tengah tenggorokan kita. Ini bagian namanya katup epiglotis. Ya, nah nanti ketika ain dilafalkan dia akan mendekat, menyempit ke arah dinding tenggorokan sini. A, I, au. Ya. Bang nggak kebayang, makanya di sini kita siapkan video animasi buat teman-teman. Kalau nanti sudah punya bukunya, kita sedang persiapkan, ya, sedang kita proses terus, ada video animasinya. Seperti apa huruf ain dilafalkan. Oke. Ya, ini ilustrasi yang sedang kami buat, yang sedang saya buat buat teman-teman. Surat cinta saya buat teman-teman spesial. Ya. Oke. Nih. Huruf ain di mana, seperti apa huruf ain, pergerakan dan yang lain-lainnya. Oke, perhatikan baik-baik. Abaikan muka saya. Abaikan muka saya. Perhatikan. Nih. A, I, u. Tuh, dia menyempit ya. Dia menyempit ke arah dinding tenggorokan. Inilah yang dimaksud dengan katup epiglotis. Ya, coba lagi. A, I, u. Oke, sip. Jelas? Sekarang kita coba praktekkan. Ya, ilustrasinya di atas, saya melafalkan di bawah. Perhatikan baik-baik. A, I, u. A, I, u. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu ilustrasinya di atas. Nanti di buku kita sediakan, ya, nampak sampingnya ini pelafalan muka saya, nampak depan muka saya. Ya. Oke, jadi huruf ain itu dilafalkan dari sini. Perlu saya ulang lagi? Kita lihat lagi. Yuk, perhatikan. A, I. Tuh, menyempit dia. Oke. A. Tuh. Tuh. Menyempit dia. Tuh. Tuh. Oh, menyempit dia. Itulah huruf ain. Itulah huruf ain. Tinggal setelah itu kembali ke dalam buku. Oh, udah belajar huruf ain makhrajnya di mana? Ya, ilustrasi gambarnya seperti apa, videonya gimana, tadi sudah kita bantu ilustrasikan. Oke, nanti kita belajar sifat-sifat huruf ain apa aja. Oh, secara nafas, ain itu dia tertahan nafasnya. Oh, dia tawasud itu pertengahan antara mengalir dan tidak mengalir, jadi sedikit mengalir. Sifatnya karena dia huruf yang tipis, ya nih, huruf ain itu huruf yang tarqiq, huruf yang tipis. Maka pasti ada dua sifat ini yang sering saya sebutkan, istifal dan infitah. Istifal itu adalah terhampar pangkal lidah, nggak naik pangkal lidah, datar pangkal lidahnya. Ya, infitah itu terbuka rongga mulutnya. Kalau teman-teman nggak percaya, nih kita buktikan. Ya, nih ketika huruf nih pangkal lidah istifal, pangkal lidah gak naik, aula mulut terbuka ketika melafalkan huruf ain. Teman-teman tinggal lihat aja nih sini. Tuh. Ketika vokal i dia tengah lidah naik. Ketika vokal i, ingat sempurnakan vokal i itu dengan cara apa? Angkat tengah lidah. Setiap momentum vokal i teman-teman lihat tengah lidahnya naik. Perhatikan. A, I, u. Tuh. Infitah, ya, istifal. Tuh. Ini yang kita sedang upayakan buat teman-teman. Ya. Oke. Ya. Nah, pamit dulu, mangga yang mau pamit silahkan. Ya. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Nah, itu huruf ain. Nah, nanti tinggal kita latih. Oh, tinggal kita latih. A, I, u. A, I, u. A, I, u. Nah, nanti kita tinggal latih. Mau ain apa yang kita latih sekarang? Ain berharokat? Ada. Mau kita latih ain apa? Ain bersukun? Ada. Mau kita latih ain bertasydid? Ada. Oke, kita latih ain sukun sekarang ya. Kita latih ain sukun. Ini terapi pola latihannya. A, I, u. A, I, u. A, na, I, na, u, na. Oke. Nah, perhatikan kesalahan ain itu apa aja. Pastikan pertama suara ain dari ain sukun itu apa? Pastikan suara dari ain sukun itu sedikit mengalir. Jangan sampai terputus. Contoh ya. Contoh pada kalimat ini. Misalnya nih, ya. Nih, pada kalimat di atas ini. Banyak orang melafalkan ain terputus. Falyabudu.
budu. Ain punya sifat apa tadi? Tawasud. Sedikit ngalir suaranya. Falyabudu. Lanjut lagi. Ya, misalnya kalimat berikutnya nih. A'budu. A'budu. Perhatikan yang warna merahnya itu yang sedang kita bahas. Jangan sampai a'budu. Nah, terputus seperti itu. Huruf ain nggak punya sifat syiddah, tapi sedikit mengalir. A'budu. A'budu. Nanti lagi ke contoh berikutnya. Na'budu. 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 Lanjut lagi bawahnya, ya. La tuti'hu. La tuti'hu. Lanjut. Ni'matin. Ni'matin. Yang kelirunya ni'matin. Ni'matin. Bukunya belum ready. Bukunya belum ready, ya. Oke, lanjut. A'malahum. Pastikan sekali lagi ain sukunnya jangan terputus. Jangan a'malahum, enggak, tapi a'malahum. Ayo lanjutin lagi, ain sukun masih panjang. Yo. Min ba'di. Min ba'di. Min ba'di. Jangan salah. Min ba'di. Min ba'di. Lanjut lagi, boleh. Yuk, bawahnya masih banyak contohnya. Ya. Yo, fokus ain sukun, jangan terputus. Bacaan yang keliru. Wa wada'na. Wa wada'na. Da'na. Antara da' dengan na itu ada jembatan ain sukun. Wa wada'na. Nah, lanjut, ya. Yu'tika. Yu'tika. Jangan sampai yu'tika. Bisa difahami? Bisa diikuti? Halo, assalamualaikum, ya. Lanjut, ya. Sip. Ya'lamu. Perhatikan ain sukun yang warna merah. Ya'lamu. Ngalir sedikit. Yo lagi. Ya'lamu. Yang kelirunya ya'lamu. Ya'lamu. Oke, fokus sama ain sukun dulu, satu-satu. Jadi belajar dengan metode Seruwijaya itu kita hanya fokus terhadap huruf yang kita baca dulu. Biar runut satu-satu, dibereskan satu-satu. Lanjut, ya. Oke, lagi. Wa rafa'na. Wa rafa'na. Oke. Udah tuh contoh penggalan ayatnya. Sekarang latih dalam ayat. Sekarang latih dalam ayat. Langsung praktekkan dalam ayat. Tuh, ada contoh ayatnya juga. Siap, ya. Kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. La a'budu ma ta'budun. Lanjut. Falyabudu rabba hadzal bait. Inna a'tainakal kautsar. Itu kita baru bahas ain sukun dari kesalahan yang pertama. Hah? Ada kesalahan apa lagi? Itu baru kita ngebahas kesalahan yang pertama. Nih, tuh, pastikan ain sukun sedikit mengalir, tidak terputus. Itu baru satu. Lanjutkan lagi, kesalahan kedua apa? Menambahkan suara tambahan berupa pantulan adalah hal yang keliru. Wah, tuh, jadi per huruf, bahkan bukan per huruf, per kondisi hurufnya masing-masing ada contohnya. Bang, tapi kalau misalnya nggak ada yang mandu, bingung gimana? Saya temenin, nih ada video belajarnya langsung sama saya. Oke? Ada yang mau bukunya? Tungguin ya, masih belum hadir.
Oke, tungguin. Lanjut. Kesalahan kedua misalnya, ya. Maaf. Jangan sampai menambahkan suara tambahan berupa pantulan adalah hal yang keliru ketika melafalkan ain. Contohnya begini. Contohnya kita ambil lagi dari kalimat yang ini. Nah, contohnya begini. Na'budu. Ada na'e, jangan na'e. Tapi na'budu, nggak ada lagi suara tambahan. Na'budu tidak, tapi na'budu. Lanjut, ya. Lanjut. Yang kelirunya dulu. A'budu. Tapi a'budu. Lanjut. Yang kelirunya dulu. Falyabudu. Maaf, itu terputus. Yang salah tuh memantul. Falyabudu. Enggak, ya, salah. Tapi falyabudu. Lanjut. Jangan sampai memantul. Jangan sampai ada suara tambahan ain sukunnya. Lanjut. A'tainaka. Salah. A'tainaka. Salah. Yang betul. A'tainaka. Lanjut. Bawahnya, ya, tuntaskan sedikit lagi ya. Ini peragaan kita. Kalau teman-teman nanti kita pakai metode Sriwijaya, kelas intensifnya pun seperti ini sedang kita persiapkan. Ya, bukunya dulu launching, baru kelas intensifnya kita persiapkan dengan guru-guru yang nanti kita persiapkan, mentor-mentor ngajinya. Ya, lanjut. Min ba'di. Salah. Ain sukunnya nggak boleh mantul. Min ba'di. Salah, nggak boleh mantul. Lanjut, yang betulnya min ba'di. Lanjut, contoh lain. Jadi banyak juga contohnya. Ya, lanjut. A'malahum. Itu yang betul, yang salah a'malahum. Salah, tapi a'malahum. Ya, lanjut masih panjang. Lanjut, ya, lanjut. Yang kelirunya dulu. Ni'matin. Enggak, tapi ni'matin. Ya, oke, sebentar teman-teman ya. Oke, lanjut lagi sebentar. Oke, sebentar. Ya, lanjut. Ni'matin. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada pantulan. Lanjut. La tuti'hu. Itu yang betul. Yang salah la tuti'hu. Jelas? Lanjut lagi, satu baris lagi. Yuk. Ya. Yang pertama yang salah. Wa rafa'na. Salah ya, kan ada fa'e-nya tuh enggak. Tapi wa rafa'na. Lanjut. Ya, yang salah dulu. Ya'lamu. Enggak, bukan begitu. Tapi ya'lamu. Lagi. Sebentar teman-teman ya. Oke, lagi. Ya, jadi jangan sampai ain sukunya memantul. Ya'lamu, tapi ya'lamu. Ya, lanjut. Belum, masih banyak ini, dua lagi nih. Yang keliru. Yu'tika. Enggak, tapi yu'tika. Sedikit ngalir aja. Yu'tika. Lanjut. Yang salah. Wa wada'na. Harusnya wa wada'na.
Oke. Sekarang latih dalam contoh ayat lagi. Fokus sekarang, jangan sampai memantul. Masya Allah, malah keluar lagi. Ya, Masya Allah. Sebentar, ain ya. Tadi ain sukun ya. Oke. Contoh ayatnya. Oke, kita baca. Ya, fokus. Malah keluar lagi. Masya Allah, tabarakallah. Sebentar. Mana ya? Oke, ain sukun. Ya. Oke, kita baca bareng-bareng ayatnya. Ya, ingat, na'budunya jangan terputus. Ya, jangan terputus. Sebentar teman-teman sekalian. Oke, siap? Ya, kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La a'budu ma ta'budun. Falyabudu rabba hadzal bait. Inna a'tainakal kautsar. Senang teman-teman belajar seperti ini? Nah, di buku ini nanti ada ya, kita persiapkan buat teman-teman sekalian ya. Oke, kita persiapkan buat teman-teman. Tuh, ya. Oke. Nanti ada lagi kesalahan yang lain. Mau buku ini? Mau informasinya hanya ada di grup kita saja. Komunitas Majelis Bedah Tajwid, ya. Oke, di sini. Ya. Yang mau masuk grup tungguin sampai akhir. Ya, karena informasi launching hanya ada di sana saja, teman-teman sekalian. Ya. Informasi launching hanya ada di sana saja. Sip. Ya. Oke, sip. Sekarang kita baca dulu teman-teman bareng-bareng ya, yang tadi bahasan kita. Ini ya tadi ya. Oke, kita baca lagi bareng-bareng. Ya, ayatnya di atas, saya baca. Siap, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, lagi? Ya, coba sekarang kita baca ayat ini, ayat 24 sampai 30-nya bonus ya. Oke, siap. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita masuk ke sesi talaki. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang ini betul dengan Bang Zikri ya? Apaan? Lagi di jalan. Bisa ikut Bang Zikri?
Bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Baik. Ini melipir dulu. Masya Allah. Ini mengganggu nggak nih? Jadi pemelipir dulu nggak nih Bang Zikri? Enggak apa-apa Ustadz, sengaja nih saya. Masya Allah ya teman-teman sekalian. Masya Allah. Baik Bang Zikri dari mana? Di Bogor Ustadz. Masya Allah. Semoga Bang Zikri sudah meluangkan waktu tenaga pikirannya sebelum mungkin beraktivitas sampai melipir ke pinggir. Yakinlah Allah pasti balas kebaikan Bang Zikri. Amal solih Bang Zikri, ya harus yakin dengan itu. Baik. Oh itu ada kameranya. Baik Bang Zikri dari Bogor. Ya sudah berapa lama ikut belajar bareng di sini Bang Zikri? Masuk grupnya 3 minggu Ustadz. 3 minggu. Kalau belajar di live-nya berapa lama Bang Zikri? Kurang lebih sama sih 3 mingguan. 3 mingguan ya. Baik, Bang Zikri sebelum terima kasih sudah menunggu sampai akhir bahkan sampai melipir ke pinggir ya, Masya Allah. Sebentar, operator mana ini mouse-nya ya? Mouse-nya di mana ini? Bentar. Oh di sini. Maaf. Oke, sip. Bang Zikri sudah siap dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah? Mau diambil? Insya Allah. Insya Allah. Baik, teman-teman silahkan perhatikan ya. Ini ada Bang Zikri nih ya. Insya Allah. Kita coba perhatikan bacaannya. Bang Zikri dilafalkan dari ta'awud dan basmalah, Al-Fatihahnya dibaca. Nanti kalau memang ada yang belum tepat atau belum sempurna, saya izin ingatkan. Tapi kalau sudah baik, kita yang belajar dari pelafalan Bang Zikri. Sudah siap Bang Zikri? Teman-teman yang lain simak ya. Sudah siap Bang Zikri? Insya Allah. Insya Allah. Baik, silakan Bang Zikri dilafalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sip, bagus. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Nah, teman-teman seperti ini ya. Jadi diupayakan kalau teman-teman talaki bisa on cam seperti Bang Zikri ini, itu lebih enak. Kita bisa lebih melihat pelafalan teman-teman. Kalau memang memungkinkan, bunda-bunda sekalian, silahkan. Kalau enggak pun nggak apa-apa. Tapi kalau pengen lebih tersempurnakan penyimakannya, lakukan seperti yang Bang Zikri lakukan. Lanjut Bang Zikri, bagus, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keren, Masya Allah, bagus Bang Zikri. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah, bagus. Maliki Yaumiddin. Sip, Masya Allah, mumtaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, bagus. Tinggal di ainnya lebih tipis Bang Zikri. Nasta'in jangan ain tapi ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain jangan ain lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip, lanjut, Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sip, shotnya keren. Tinggal taknya Bang Zikri jangan mustaqim. Ta, tipis. Ta, mustaqim. Nah, itu ya. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, keren, Masya Allah, bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, bagus sekali Bang Zikri ya, Masya Allah. Tinggal tadi teman-teman bisa lihat bagaimana beliau melafalkan huruf ghain sukunnya. Itu tadi enak banget ya, Masya Allah, luar biasa. Tinggal tadi karena mungkin lagi di luar huruf dotnya kurang terdengar, mungkin boleh diulang lagi Bang Zikri dari bagian ghairi sampai akhir ayat. Ghairil maghdubi. Nah, dari situ tadi waladdallin kurang terdengar. Boleh diizin diulang sekali lagi? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Teman-teman bisa mendengarkan tadi bagaimana beliau melafalkan, ya. Jadi di sini kalau misalnya udah bagus ya udah. Saya nggak akan mengada-ngada itu mungkin udah bagus. Saya justru pengen minta tolong Bang Zikri, boleh kita belajar lagi dari pelafalan Bang Zikri? Tolong dilafalkan sekali lagi ayat ketujuhnya boleh? Izin ya, mohon maaf ini izin tolong dilafalkan lagi ayat ketujuhnya biar kita sama-sama belajar dari pelafalan Bang Zikri. Teman-teman pun bisa ikut melihat ya. Silakan Bang Zikri, ayat ketujuhnya ya, mohon izin. Dari mana Ustaz? Dari ayat ketujuh full. Shiratal ladzi, biar kita sama-sama bisa belajar dari pelafalan Bang Zikri. Sudah bagus, Masya Allah. Silahkan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bang Zikri pengajar juga atau bukan? Bukan Ustaz, pelajar. Serius, Bang Zikri serius pengajar atau bukan? Bukan Ustaz. Oke, bacanya sudah. Cuman aja ikut belajar Quran. Masya Allah. Iya, bagus sekali bacaannya. Ya, jadi yang saya tambahkan tadi hanya bagian-bagian kecil. Ya, kita bisa perhatikan teman-teman bacaan beliau huruf mimnya bisa tipis ma, tapi ketika ghain sukunya dia tebal. Beliau tebal. Ghairil maghdubi alaihim. Kerasa nggak? Kerasa banget. Ya, dotnya bagus. Ya. Makhrajnya tepat dari apa yang saya simak, ya, sifatnya mantap. Ya sudah Bang Zikri, bagus ya. Saya tidak tambahkan banyak hal. Saya sebelumnya justru terima kasih Bang Zikri sudah meluangkan waktu sampai melipir ke pinggir. Semoga hari ini segala bentuk aktivitasnya Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah kasih rezeki yang melimpah keberkahannya. Amin ya robbal alamin. Gitu ya Bang Zikri ya. Baik, aku makasih Bang Zikri. Mohon maaf jadi mengganggu ini perjalanannya. Tadi sambil menunggu laki. Masya Allah. Kerja. Masya Allah. Semoga kerjaannya lancar berkah. Salam untuk sahabat keluarga di sana. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, di sini kalau misalnya ada yang lebih bagus atau yang sudah bagus, ya kita yang belajar. Saya pun belajar. Enggak ada saya. Oh, enggak. Kalau sudah bagus ya sudah. Saya yang belajar. Ya, bahkan lihat beliau, teman-teman bisa mencontoh, kita bisa belajar dari beliau bukan hanya dari bacaan. Dari apa? Dari waktunya beliau mau meluangkan waktunya, ya, mau meluangkan waktunya buat Al-Quran. Nggak semua teman-teman, nggak semua bisa seperti itu. Bahkan kalau saya di posisi beliau, belum tentu saya bisa sehebat beliau. Ya, jalan, melipir dulu, belajar, jalan lagi. Jadi sebenarnya kita sedang belajar banyak dari beliau. Belajar banyak bukan bacaan saja. Ya, hikmah itu kalau kita semakin terus mendekat kepada Allah, hikmah itu sekecil apapun bisa kita dapatkan dari manapun. Bukan lebay, tapi justru kita peka terhadap hal-hal yang sangat kecil. Ya, baik ya. Itu oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Siapa lagi? Ya. Oke. Baik, assalamualaikum Bunda Endang, sehat? Jangan dikisian. Halo. Waalaikumsalam. Sehat Bunda Endang. Kenapa kita lemecet? Oh, bisa Bunda Endang, nggak apa-apa kalau misalnya belum bisa pakai video, tak apa-apa. Oh, tapi kok gambar Ustaz nggak kelihatan? Mas, coba masa nggak bisa? Ada kok, saya ada. Teman-teman bisa lihat muka saya teman-teman. Ada kok. Coba Bunda, kelihatan nggak? Oh, suara. Oke. Sip. Udah Ustaz. Oke, kalau nanti Bunda nggak bisa on cam nggak apa-apa. Nanti dicari tahu cara on camnya, ya. Gitu. Tadi kalau kayak Bang Zikri on cam itu lebih enak. Jadi kita penyimakannya walaupun tidak akan sempurna penyimakannya, tapi lebih maksimal gitu ya. Karena sempurna hanya milik Allah ya, bukan milik manusia. Oke, baik Bunda Endang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Baik, ini nggak bosan Talaki belajar terus di sini? Nggak bosan? Enggak Ustaz. Enggak, alhamdulillah. Tapi ini PR-nya masih belum bisa Ustaz. Ya nggak apa-apa, hasil mah gimana Allah.
Yang ditanyakan itu ikhtiar enggak, latihan enggak. Kalau sudah latihan apapun hasilnya ya nggak apa-apa, bukan menjadi suatu hal yang Iya, masalah. udah. Ya nggak apa-apa. Ya gitu toh jadi pahala semua. Ya. Oke, Bunda Endang dapat kesempatan lagi talaki surah Al-Fatihah pekan ini. Silahkan dibaca dari ta'awudz seperti biasa dan Al-Fatihahnya dibaca. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan ya, tapi kalau sudah baik sama seperti Bang Zikri tadi, kita yang justru belajar. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Buat teman-teman yang lain silahkan simak ya, simak baik-baik pelafalan dari Bunda Endang. Sudah siap Bunda? Ya, insya Allah. Siap. Insya Allah. Baik, silakan Bunda Endang dilafalkan dari ta'awudz, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, sudah lebih baik. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillah. H kecilnya hati-hati. H kecilnya dia pastikan dia berbisik dari tengah tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Hati-hati, himnya udah bagus ya. Selamat Hari Guru Ustaz. Terima kasih. Himnya tapi tadi ada ketika kasar masih ada kayak ada semi huruf ho-nya. Nah, berarti itu kurang tepat, kurang pas di tengah tenggorokan. Jangan sampai terlalu ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Masya Allah, bagus. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, masuk. Lanjut. Ulangin. Lanjut, bagus. Udah, bagus, cukup. Maliki yaumiddin. Middin, jangan middin. Maliki yaumiddin, jangan mid, jangan jadi huruf ta. Maliki yaumiddin. Coba lagi Bunda. Maliki yaumiddin. Oke, tapi jangan din, jangan keluar nafas din. Nah, jangan terlalu kuat. Maliki yaumiddin. Lagi. Maliki yaumiddin. Ya, Masya Allah. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, bagus. Tinggal ikatnya jangan kana. Ringan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi agak kagok kafnya. Lagi Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keren. Lanjut. Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sodnya Bunda. Ihdinasi. Sodnya tebalkan. Si. Pangkal lidahnya diangkat. Si. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Si.
Si. Nah, yang itu coba lagi ihdinanya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lalu huruf to juga tebalnya pakai pangkal lidah, bukan to, tapi to. Pangkal lidahnya diangkat seperti Bunda melafalkan sli tadi. To-nya tebal, ya pakai pangkal lidah, lamnya tipis. Ihdinas ro-nya tebal pakai pangkal lidah. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, sini tipis. Mustaqim. Mustaqim. Oke, lanjut. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, nun sukun Bunda, tinggal nun sukun, jangan terputus. Jangan memantul. Enggak ya, nun sukun nggak punya sifat kolkolah. Maka nun sukun dilafalkan, jangan memantul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Berhenti di alaihim nggak apa-apa Ustaz? Boleh, mau diberhenti di alaihim yang pertama, kalau kuat lanjut sampai alaihim yang kedua seperti tadi. Kalau kuat. Siratal ladzina an'amta. Nah, jangan an'amta 'alaihim. An'amta. Oke, lagi. An'amta. Oke, dari awal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Coba, boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, si PR-nya masih dinusukun, masih kadang-kadang suka memantul. Nggak apa-apa, itu PR-nya ya Bunda ya. Tapi tadi sudah sempat betul, cuman belum konsisten. Ya, di situ. Lanjut Bunda. Dari Wiri sampai Walad Dolin dilanjutkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sip, sekali lagi Bunda. Udah bagus, sekali lagi saya pengen dengar sekali lagi, mohon izin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Amin ya. Ini udah bagus ya goirinya, tinggal tadi Bunda itu huruf nun sukun jangan memantul. Tapi huruf tebal Bunda sudah bagus ya. Tinggal tadi kalau huruf tebal di ihdinas siratal, ro dan to harus tebalnya dengan pangkal lidah, bukan di o kan. Ihdinas siratal mustaqim. Terus tadi di ayat ke-7 Bunda huruf nun sukunnya. Sempat tadi juga di ayat ke berapa tuh? Ayat ke 6-nya ya. Sodnya jangan sampai kurang tebal. Tadi sudah bagus tebalnya. Gitu ya Bunda Endang ya. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Kembali kasih banyak Bunda Endang. Semoga sehat selalu ya Bunda. Selalu. Amin. Doa terbaik juga buat Bunda. Keluarga sama tim. Amin. Amin ya robbal alamin. Bunda Endang Maaf saya ya lupa. Ustaz, belum bisa ini Nggak tapi senang apa-apa, belajar. nggak apa-apa, nggak perlu minta maaf karena Bunda tidak salah sama saya. Salah dalam belajar, Allah aja kasih apresiasi. Jadi nggak perlu minta Tapi maaf. masih berusaha terus Ustaz. Harus Bunda, sama-sama kita berusaha. Terima kasih Masalah banyak pimpinannya. sama-sama. Bunda Endang saya lupa dari mana? Bunda Endang Di Jogja ini. Jogja ya. Baik kalau begitu. Iya. Asli Jogja memang. Oh, aslinya Purworejo. Oke, Masya Allah. Baik, Iya, semoga Ustaz. sehat selalu Bunda ya. Salam untuk sahabat-sahabat di Iya. Jogja ya. Ustaz juga sehat-sehat selalu sama Amin. keluarga sama tim. Mudah-mudahan Amin. lancar, bukunya Amin. cepat launching. Siap.
Ditunggu Bunda ya. Nanti kalau Jazakallahu khairan Ustaz. wa iyyakum bil khair. Terima kasih Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.